Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Madiyah Islamic Center yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam bulan puasa yang penuh berkah. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedikit berkenaan dengan soal puasa, dan saya diminta untuk menyinggung masalah budaya dan budaya puasa. Sebagaimana kita tahu bahwa kita menjalankan puasa ini bukan hal yang baru, dan kalau kita lihat pada masyarakat yang ada di Nusantara, orang berpuasa itu sudah lama sekali, dan ada macam-macam orang berpuasa. Niatnya juga macam-macam, dan kita juga bisa melihat mungkin pernah ada yang mengenal mutih, ngerowot, kemudian puasa 40 hari ngebleng dan sebagainya. Oke lah, pada masyarakat Jawa kita mengenal berbagai macam bentuk orang menahan diri berpuasa dari melakukan sesuatu. Nah, kita sebagai umat Islam, alhamdulillah mempunyai tradisi yang berbeda dalam berpuasa, dan tentu ketika kita berpuasa tidak untuk yang lain-lain kecuali lillahi ta'ala. Kita berpuasa karena Allah memerintahkannya pada kita, dan semoga kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Ini yang sangat penting. Saya kira segala sesuatu memang seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW, tergantung pada niatnya. Nah, niat kita adalah berpuasa karena Allah Ta'ala, dan itu tujuannya tentu saja mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah yang harus kita usahakan terus-menerus melalui segala macam peribadatan kita. Dan tentunya bukan hanya dalam soal puasa kita lillahi ta'ala, tapi juga yang lain-lain. Sholat pun juga lillahi ta'ala, naik haji pun juga lillahi ta'ala, bukan karena yang lain-lain. Jadi dengan demikian kita bisa bersih betul-betul. Itulah yang namanya puasa dengan ikhlas. Artinya kita puasa karena Allah Ta'ala dan mengharapkan keridhoannya, dan mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mendekatkan diri semakin dekat dengan Allah SWT. Nah, tentu kalau kita berpuasa juga akan punya efek-efek yang lain. Ada yang kemudian melihatnya pada efek kesehatan, kemudian efek pada perasaan mungkin, ketenangan. Kita juga bisa melihat pada orang yang sholat juga demikian. Tetapi itu hanya persoalan efek. Yang lebih penting buat kita, jangan kemudian niat kita terpengaruh oleh efek. Misalnya kemudian berpuasa karena supaya sehat. Dalam bulan Ramadan tidak seperti itu. Kita niat puasa betul-betul karena lillahi ta'ala, dan ini memang hanya dijalankan pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Ramadan, bukan bulan-bulan yang lain. Dan disinilah kemudian kita menunjukkan bahwa puasa kita adalah karena Allah Ta'ala. Dan tentu saja kemudian bukan hanya sekedar berpuasa, berlapar-lapar, kemudian berhaus-haus, tapi intinya adalah menahan diri. Jadi menahan diri untuk kemudian tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Ini saya kira yang sangat penting, karena tanpa sadar kadang-kadang orang puasa masih marah, tanpa sadar orang puasa masih ngerasani, tanpa sadar orang puasa masih melakukan hal-hal yang terlarang. Nah, ini saya kira yang penting untuk kita sadari, bahwa dalam puasa kita harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Intinya ke sana, dan itu berarti yang sangat penting adalah menahan nafsu kita, sabar, apapun yang kita hadapi. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari dengan sepenuhnya. Hal yang sangat kecil, membaca koran, membaca surat kabar, ada berita buruk, kemudian kita komentar pada pejabat yang kita nggak kenal, Muslim juga, kemudian dengan komentar negatif. Lagi begini-begini, kemudian komentar negatif pada presiden, kemudian komentar negatif pada menteri. Ini kan sudah ngerasani, tapi kita nggak sadar bahwa itu ngerasani. Dan ngerasani kita sekarang tidak pakai mulut,
pakai jari-jari. Nah, ini saya kira jamaah Ahmadiyah yang dimuliakan Allah perlu kita perhatikan. Jari-jari kita sekarang pegang HP, ya kan? Begitu ada berita masuk lewat WA, komentar kita sudah macam-macam. Ya, tanpa sadar itu ngerasani, ya kan? Wah, ini politisi ini begini, menteri ini begitu. Nah, ini yang penting sekali kita sadari, teman-teman semua, jemaah Ahmadiyah semua, karena inilah yang sebetulnya menjebak kita. Ya. Bahkan juga dalam puasa ini kita harus menghindari yang namanya ghibah, ya, dan dusta. Ya, karena ghibah itu merusak puasa kita, dusta itu merusak puasa kita. Dan kadang-kadang tanpa sadar kita melakukannya, ya. Tanpa sadar, karena ini hal yang sangat kecil, mungkin sangat sepele, ya kan? Mungkin sama adik kita, ayo sini-sini nanti saya beri ini. Ternyata setelah kesini tidak kita beri sesuatu. Nah, ini sudah dusta kecil, ya. Tapi lama-lama nanti bisa jadi tambah banyak repot kita, ya. Marilah kita dalam bulan puasa ini betul-betul menahan diri, ya, dan menyadari betul-betul, ya, bagaimana sebetulnya puasa itu harus kita jaga, ya. Tidak hanya dengan menahan diri dari makan dan minum, ya, dan yang lain yang membatalkan puasa, ya, tapi pada segi spiritualnya ini yang penting untuk kita perhatikan, ya. Karena kalau tidak, ya kita mungkin tidak batal puasa, tapi pahala puasanya mungkin bisa hilang atau berkurang atau yang lain. Dan ini yang saya kira penting untuk kita perhatikan, ya, karena tanpa itu nanti kita akan sia-sia, ya, puasa kita. Sayang, ya. Karena itu marilah kita pelihara betul-betul puasa kita bersihkan, ya. Kalau kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, lebih baik diam, ya. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat pada orang lain, berbuat baik pada orang lain, ya lebih baik kita tidak berbuat yang menyakiti orang lain. Saya kira ini yang sangat penting untuk kita, karena sekarang ini orang sangat mudah terjebak, ya, pada berbagai macam isu, pada berbagai macam perbuatan, ya, yang sebetulnya sudah sangat melanggar aturan-aturan Allah, tapi karena itu terasa sehari-hari, ya, terasa sangat biasa, maka kemudian kita menjadi terbiasa melakukannya. Padahal itu di mata Allah adalah sesuatu yang sangat-sangat serius, ya. Sementara mungkin di mata kita itu ya mungkin masih hal-hal yang biasa. Nah, marilah kita jaga puasa kita sebaik-baiknya, ya. Dengan demikian kita bisa menggapai keridhaan Allah, kita bisa menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada jemaah sekalian. Terima kasih atas semuanya. Semoga Allah meridhoi kita, menerima amal ibadah kita, ya, sehingga kita menjadi orang-orang semakin dekat, semakin cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.